Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas tahun 2025. Perkenalkan, saya Edi Budianto, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Saizu Purwokerto dengan NIM 2541084080392. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Cokro kelas 4 dengan mapel IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslahna alal fitratil Islam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah spektakuler. Iya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Siapa? Akan Hasan dan Bilqis. Hasan kenapa ya? Sakit. Bilqis? Sakit. Semoga mereka berdua sembuh ya. Kita doakan. Amin ya. Ya, sekarang coba duduk dengan tegak. Ya, duduk dengan tegak. Tangan di meja. Ya. Terus tarik nafas sambil memejamkan mata. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan. Terima kasih ya. Sekarang berdoa. Yang akan dipimpin, yang berangkat paling pagi yaitu si Sari. Silakan Sari, maju ke depan. Duduk siap dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sekarang kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Yang akan dipimpin Rifki. Silakan Rifki. Semuanya berdiri. Marilah kita semua menyanyikan lagu nasional untuk Pancasila. Tegak Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. selesai. Terima kasih ya. Kita hari ini akan belajar ya tentang anak-anak. Pada pembelajaran pagi ini ya, kita akan belajar tentang apa yang sering kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang gaya otot dan gaya gesek ya. Pernahkah kalian menyadari dalam kehidupan sehari-hari itu ya? Pernah? Ya. Oke. Pernah ya? Jika meja atau kursi yang kalian dorong ya, terus
lantai yang licin susah berhenti, sedangkan kalau di lantai yang kasar atau di yang berpasir lebih cepat berhenti, ya. Paham? Itu nanti yang kita pelajari, ya. Pak Guru mau mengingatkan peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada awal semester, ya. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan jika Pak Guru sedang menerangkan atau menjelaskan, kalian harus apa? Ya. Apa yang harus dilakukan ketika Pak Guru bertanya? Apa yang harus dilakukan jika kalian sedang berdiskusi? Setelah itu, apa yang harus kalian lakukan kalau sedang ada yang berpresentasi di depan? Ya, paham seperti itu, ya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat harus kita laksanakan. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita harus semangat. Karena pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari zat, wujud zat, dan perubahannya, ya. Dan kita akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita, ya, yang mana berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, juga ada perubahannya nanti, ya. Bagaimana kita akan pelajari pada gaya di hari ini, paham? Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian dapat menganalisis gaya otot dan gaya gesek. Yang ketiga, kalian akan melakukan percobaan, ya, dan mempresentasikan hasil dari pengamatan, ya, kelompok kalian ke depan. Seperti itu, ya. Kalian akan mengamati video ini, ya. Silakan disaksikan. Budi ingin berkunjung ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika Budi digaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya berbentuk semua. Yuk kita bahas lima jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Jadi jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja. Di sini ada gaya otot, gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan, ya. Dan gaya gesek, gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan memiliki arah berlawanan dengan arah benda. Selanjutnya ada gaya pegas dan gaya magnet. Gaya pegas itu gaya yang terjadi pada benda elastis, dapat kembali bentuk seperti semula, ya. Dan gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh magnet dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Selanjutnya, ada pun sifat-sifat gaya itu ada tiga, ya.
Gaya itu memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, arah gaya dapat digambarkan dengan panah, dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Contoh gaya dan pengaruhnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Dorongan, gaya dorong dan tarikan. Seseorang siswa sedang mendorong troli berisi buku. Yang kedua, seorang siswa menarik sebuah tas koper. Menjadi gaya gesek ya. Gaya gesek itu ada di sini ada gambar apa? Gambar apa? Bermain bola dan seluncur ya. Apa? Prosotan. Itu prosot, kalau kalian prosotan berarti itu sedang gaya apa? Gesek. Selanjutnya pengaruh gaya magnet ya. Di sini ada magnet itu sangat bermanfaat bagi manusia ya. Karena kalau tidak ada magnet ya, nanti apa? Bisa saja kita melayang ya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari Pak Guru ya. Ini tentang gaya otot dan gaya gesek. Silahkan ya mempraktekkan ya alat peraga. Silahkan. Juara ya. Pertama, diangkat dari gantian. Itu menunjukkan gaya apa? Otot. Terus didorong. Kursinya didorong. Tarik. Menunjukkan apa? Gaya otot. Ya, terima kasih. Selanjutnya coba kelereng. Permukaan yang licin. Menunjukkan gaya gesek. Terus menendang bola, tendang. Gaya apa? Gesek. Terus berjalan di lantai. Gaya gesek. Berjalan di karpet. Gaya gesek. Terima kasih. Sekarang kita mulai ice breaking ya. Ice breakingnya kalau Pak Edi bilang kuping, kalian menyentuh kuping, gitu ya. Pundak, kuping, mata, hidung, mulut, tangan kanan. Ada yang salah? Tangan kiri, kepala. Iya, terima kasih. Semangat. Sekarang kita akan, setelah ini kita akan melaksanakan belajar kelompok ya. Diskusi kelompok ya. Oke, siap? Oke. Untuk selanjutnya Pak Guru mau membagi kelompok ya untuk berdiskusi ya. Silakan tadi mau membagi kelompok yang sudah sesuai yang kayak dibuat ya. Untuk langkah pengerjaan tugasnya di LKPD ya, di situ sudah ada untuk pengerjaannya ya. Coba dilihat semuanya. Ayo dilihat LKPD-nya yang Pak Guru baru saja bagi ya. Jangan lupa anak-anak saat kalian mengerjakan LKPD dari ID ya, kalian harus apa? Bekerja sama. Jangan individu karena ini tugas kelompok. Paham ya?
yang baru satu apa yang keras bagian bacanya bagian yuk langsung dijawab jawabnya di sebelah sini ya bawahnya ya bareng-bareng ayo yang mana dulu yang ini dulu yo nih bareng ini ayo sekarang apa contoh gaya otot yang kalian ketahui gaya otot contohnya apa tulis di bahu ya yuk selesai ya jadi tulis siapa yang nulis ayo dijawab jangan lupa ya untuk saling berpikir bersama-sama ya jangan sendiri tapi kelompok ya didiskusikan ya lihat kalau sudah selesai semua ya dan waktunya sudah habis mari untuk kelompok gravitasi untuk presentasi ke depan silakan ayo. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Kelompok gravitasi. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada kursi setelah kamu dorong berpindah ke depan? 2. Di permukaan mana bola lebih cepat berhenti? Mengapa? Permukaan kasar. Bagaimana perasaan kakimu ketika berhenti di lantai licin dibandingkan di karpet? Jika di lantai licin akan sulit berhenti. Jika di karpet bisa mudah berhenti dan akan sulit berhenti. Sudah? Ya jadi yang sudah dijelaskan dari presentasi dari kelompok gravitasi ya. Tadi dengar semuanya? Silakan ya. Bagus ya. Silakan ada yang mau menanggapi? Oh ya, mau menanggapi? Silakan tanggapi. Untuk poin 3, menurut kelompok kami tidak semuanya menguntungkan karena jika berjalan di lantai yang licin akan terpeleset. Iya, jadi seperti itu. Tepuk tangan. Yo. Ayo Fir, maju dong. Ayo sini. Ayo. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian ya sampai sudah mengerjakan. Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham ya, tadi mau memberi soal evaluasi mandiri kalian ya, nanti digarap sesuai apa yang ada di LKP di sini. Silakan. Yang sudah sambil langsung digarap ya. Yuk, seperti sudah semua.
dalam belajar ya, dan tetap selalu semangat terus dalam belajar ya. Untuk kesimpulan ya pada pertemuan kali ini, gaya otot dan gaya gesek. Jadi gaya gesek dan gaya otot itu berguna dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Aktivitas dari kita sehari-hari itu membutuhkan yang namanya gaya otot dan gaya gesek ya. Nah itu ya, tebak panca indera. Pak Edi mau fungsinya kalian menyebutkan panca inderanya apa, paham? Ya. Gunanya untuk melihat apa? Guna fungsinya untuk meraba. Fungsinya untuk mendengar. Fungsinya untuk mencium bau. Fungsinya untuk merasakan atau merasa. Ya. Bagus, tepuk tangan buat kalian semua. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang magnet. Apa itu magnet? Bentuknya apa saja ya? Kita akan belajar di pertemuan yang akan datang ya. Silakan, kita sudah selesai, alhamdulillah ya. Marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan terima kasih ya. Tetap semangat ya dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.